Kericuhan terjadi di Stadion Gor Gelora Deltras Sidoarjo saat berlangsung pertandingan Liga 2 Indonesia antara kesebelasan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro. Diduga pemain dan supporter Deltras kecewa dengan sikap wasit yang mengesahkan gol pemain Persibo menjelang akhir pertandingan hingga memicu kericuhan. Menurut pemain dan ofisial Deltras, gol pemain Persibo tidak sah karena pemain tersebut dalam posisi offside. Dalam insiden ini, sejumlah pemain Persibo menjadi korban pemukulan supporter dan dilarikan ke rumah sakit. Pertandingan pun akhirnya terhenti dan masih menunggu keputusan Komdis PSSI. Gol yang dari injury time dari pihak Persibo itu kan offset ya, dan bola masih bukan di posisi yang harusnya ditendang dan posisinya offset untuk main. Nah, ketika wasit mau mengesahkan, anak-anak protes kan ini wasitnya, akhirnya wasitnya lari begitu. Sehingga keputusannya adalah Matchcom memutuskan untuk melanjutkan pertandingan, tetapi wasitnya tidak berkenan sehingga pertandingan ini masih belum selesai. Beruntung petugas keamanan berhasil mengendalikan situasi hingga kericuhan tak mengular hingga keluar stadion. Para pemain Persibo segera dievakuasi dengan pengawalan ketat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Posisi di kantor Indofood, guys. Banjir semotor. Tolong, guys. Banjir melanda sejumlah titik di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore hingga menjelang malam hari. Beberapa ruas jalan di Purwokerto pun terendam banjir hingga kendaraan tidak bisa bergerak. Sejumlah pohon juga tumbang di lokasi ruang terbuka hijau. Petugas pun langsung melakukan evakuasi pohon tumbang yang cukup besar itu. Terparah banjir terjadi di perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Lebih dari 25 rumah warga terendam banjir. Bahkan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 hingga 50 cm. Sedangkan di jalan-jalan dan lingkungan mencapai 80 cm hingga 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras tengah berlangsung. Air dengan cepat meninggi sehingga banyak barang-barang warga yang tidak sempat diselamatkan dan terendam air. Meski rumah tergenang, mayoritas warga belum memutuskan untuk mengungsi dan memilih untuk menunggu air surut. Maghrib ya, hujan, terus deras tapi kupikir nggak naik kan ya mas. Begitu ya bisa ya sebelum bisa lah. Ini saat tujuan atau air naik ke depan sampai depan sini langsung masuk cepat banget. Terendam tadi saya estimasi sekitar 20-an, 25 gitu terendam. Hari ini paling ekstrim dari yang terakhir kemarin sempat kejadian, cuma hari ini luar biasa. Tergenangnya kompleks perumahan tersebut disebabkan aliran kali bener yang melintas di dekat perumahan meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Selain itu, air dari kompleks perumahan juga tidak bisa mengalir ke sungai, sehingga air terus meninggi dan menggenangi rumah-rumah warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi banjir lahar dingin dan lumpur menerjang kawasan Desa Nawakote, Flores Timur, NTT. Bawa serta material erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berupa batu dan juga kayu. Hujan deras yang terjadi di puncak Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan banjir lahar dingin dalam skala besar yang melanda Dusun Duang, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hujan deras mengguyur kawasan tersebut 1 hari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir lumpur yang berasal dari puncak Gunung Api Lewotobi laki-laki menerjang wilayah itu. Sebagian besar rumah warga dan lahan pertanian pun terendam lumpur tebal. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini karena masyarakat telah mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Diketahui pasca erupsi Gunung Api Lewotobi pada 3 November 2024 lalu, masyarakat di kawasan ini mengalami berbagai kesulitan. Rumah serta tanaman mereka rusak dikarenakan erupsi dan banjir lahar dingin. Sebagian besar warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian kehilangan mata pencaharian akibat lahan mereka rusak dan tidak lagi produktif. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk pemulihan lahan pertanian dan penyediaan bantuan untuk kebutuhan dasar. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa sekolah menengah kejuruan Karya Guna yang berada di Jalan Manggarai Utara 1 Tebet, Jakarta Selatan pada dini hari tadi. Petugas bersama dengan warga berusaha memadamkan api yang berkobar di ruangan sekolah. Guna memadamkan api, sebagian kaca ruangan terpaksa dipecahkan. Dugaan sementara kebakaran akibat terjadinya konsleting listrik. Kobaran api membuat 2 ruangan yakni elektro dan teknik komputer ludes terbakar. Petugas mengerahkan 21 unit damkar dan api pun berhasil dipadamkan selama 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kasus ini, namun kasus ini tengah ditangani oleh pihak Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Saya habis sholat, terus saya cium bau asap dari ruang elektro, dan saya langsung kira saya lihat tuh, kira saya petasan atau apa, ternyata tiba-tiba malah kebakaran konsleting listrik. Saya juga kurang paham banget soalnya pas itu saya kaget soalnya setengah 1 pagi, jadi saya agak linglung. Informasi lainnya pemirsa, seorang mama berhasil gagalkan aksi curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku sempat mencoba membawa kabur motor incaran, namun aksinya gagal usai diteriaki dan dikejar oleh emak-emak pemilik motor. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku curanmor beraksi di Jalan Asem, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku menggunakan sepeda motor menunggu rekannya yang tengah mendorong kabur sepeda motor curiannya dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, aksi pelaku dipergoki pemilik yang melintas. Korban seorang emak-emak langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Merasa terancam, pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui, sepeda motor memang biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Sepeda motor sudah 2 kali menjadi incaran maling namun tak berhasil digasak karena selalu kepergok sang pemilik. Pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh. Langsung aku teriakin aja, udah nggak ada orang, sendirian di sana. Jadi pas aku teriakin dia agak jauh, langsung dibuang sama dia. Pemilik sepeda motor berharap pihak kepolisian sektor Kebonjeruk rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, takut dihakimi usai aksinya membobol sebuah sepeda motor dipergoki warga, seorang pelaku curanmor nekat bersembunyi dalam kamar mandi. Evakuasi pelaku oleh petugas dari amukan massa pun berlangsung secara dramatis. Pria pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar sejumlah warga. Takut tertangkap dan dihajar warga, pelaku masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Meski warga sempat terkecoh, namun aksi persembunyian pelaku rupanya diketahui sejumlah emak-emak yang tengah nongkrong di samping rumah. Khawatir pelaku membawa senjata, warga kemudian memanggil petugas Babinsa untuk mengevakuasi pelaku dari dalam kamar mandi. Emosi warga pun tak terbendung dan ikut merangsek masuk ke dalam rumah lantaran pelaku mengunci diri di kamar mandi. Pelaku sempat membuka baju dan meletakkannya di kamar mandi serta membuang barang bukti berupa kunci letter T, magnet dan alat tambahan lainnya di dapur. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada
suara sautannya ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih. Ya udah, akhirnya ya udah deh, gimana tuh, udah deh gue keluar deh, takutnya nanti dia bawa senjata ntar gue lagi yang kena, katanya. Udah kita keluar, di sini udah kumpul semua orang. Akhirnya nggak lama Pak Bimas datang masuk ke dalam, ternyata memang betul langsung diamanin. Untuk mencegah aksi main hakim sendiri, pelaku digiring ke Mapolsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat menggelar operasi tangkap tangan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ditangkap beserta uang ratusan juta rupiah terkait dengan dugaan suap. Inilah detik-detik operasi tangkap tangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kertrans Sumatera Selatan Delia Rizkon Marzuki ditangkap terkait dugaan suap. Saat penangkapan, petugas kejaksaan menyamar sebagai pengemudi ojek online yang masuk membawa makanan. Selain Deliar, sejumlah staf Dinas Kertrans Sumsel juga diperiksa untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pasca OTT, Deliar langsung dicopot dari jabatannya. Setelah kami mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan tepat, kami langsung melakukan penyergapan dengan dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di tempat kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan inisial DM, Palembang. Dari hasil OTT, petugas menyita uang 285,5 juta rupiah dan 125 gram logam mulia. Kejaksaan kini sudah menetapkan Delia Rizkon Marzuki dan salah satu stafnya Alex Rahman sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan surat perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, kita di Indonesia menyaksikan betapa hebatnya kebakaran yang saat ini terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Lantas sedahsyat apa dan separah apa kebakaran di sana dan bagaimanakah dampaknya terutama bagi para diaspora dan WNI kita yang ada di sana. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Yulviano Geri Winaldo atau Mas Vino selaku diaspora Indonesia yang kebetulan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Los Angeles yang membantu memadamkan api di sana. Baik, selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang waktu Indonesia, selamat malam waktu Los Angeles di sini ya. Baik, Mas Vino, sudah berapa lama bermukim di Los Angeles? Tinggal di sini dari tahun 2007, pindah ke sini dari 2007, asal dari Jakarta, Bintaro. Oke, berarti di sana juga bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Sudah berapa lama di sana? Bertugas sebagai pemadam kebakaran dari 2020. Waktu itu sekolah dulu beberapa bulan, habis itu mulai ke frontline tahun 2020. Jadi udah hampir 5 tahun ya. Oke. Kira-kira. Baik, kemudian update situasi kebakaran di Los Angeles itu seperti apa, Mas? Sampai di jadi sekarang ini kebakaran juga yang kita lihat itu juga bukan cuma satu ya. Kebakaran itu ada beberapa. Jadi kebetulan daerah yang salah satu sangat yang parah itu di daerah Altadena, which is daerah yang sangat dekat dari tempat saya kerja. Saya kebetulan kerjanya untuk khusus yang kebakaran di situ doang karena ada satu lagi kebakaran yang di daerah dekat ocean, itu Palisades Fire, itu udah lebih besar lagi. Dua-duanya api sangat kejar-kejaran. Yang pertama mulai di Palisades Fire udah makin besar, tiba-tiba yang di daerah Altadena sangat mengejar juga, dan dua-duanya makin membesar. Belum bisa terlalu dipadamkan banget karena susah karena banyak gunung-gunung yang pemadam kebakaran mobil yang nggak bisa naik ke sana, dan karena anginnya sangat besar, jadi helikopter dan pesawat kebanyakan nggak boleh dijalankan karena terlalu bahaya gitu.
Oke, Mas, kalau misal kita bicara soal iklim atau suhu udara di sana, itu bagaimana sih, Mas, sampai bisa terjadi kebakaran? Mungkin dari pihak pemadam kebakaran mungkin lebih tahu terkait dengan awal mula dari penyebabnya. Oke, jadi kalau dari daerah sini California, di specifically daerah Southern California, Los Angeles, California gitu, itu summernya salah satu summer yang paling panjang kalau di compare sama state lain, karena biasanya di state lain itu summer mulainya Agustus atau Juni, Juli. Tapi kalau kita udah lumayan panas, dari April, Mei itu mulai panas. Jadi istilahnya dari bulan Mei itu gunung-gunung, pohon, dan yang lain-lainnya itu udah mulai sangat hangat. Dan pas summernya itu udah pohon-pohon dan every plants itu udah sangat dehidrasi, udah nggak retain water lagi. Jadi sekalinya ada api itu langsung kebakarannya sangat parah. Jadi walaupun sekarang ini udah Januari, itu sebenarnya dingin. Saya kalau keluar rumah ini sangat dingin, harus pakai jaket. Tapi dingin pun itu bukan berarti nggak bisa kebakaran, karena sekarang kalau di California yang bikin parah kebakaran itu malah anginnya. Jadi mau bisa sedingin apapun, tapi kalau anginnya sangat parah, itu malah lebih bahaya daripada cuaca yang panas sebenarnya. Oke, sebelumnya pernah nggak sih kejadian kebakaran sehebat ini juga di Amerika? Pernah, itu justru malah pertama kali saya mulai jadi pemadam kebakaran, itu tahun 2020, itu malah lebih parah dari sini. Dan kebakarannya malah nggak jauh dari lokasi yang kebakaran sekarang. Waktu itu tahun 2020 itu pertama saya kali jadi pemadam kebakaran, langsung terjun ke salah satu kebakaran di Southern California yang paling besar, itu namanya Bobcat Fire. Itu tahun 2020 itu udah sangat parah juga. Dan kalau nggak salah kebakaran yang ini, kalau nggak salah hampir jadi nomor 2 kebakaran paling besar yang di daerah sini. Oke, kemudian bermunculan juga nih berbagai spekulasi dan juga beberapa kejanggalan sebelum kebakaran. Bagaimana tanggapan dari Mas Vino sendiri nih? Gimana? Sebenarnya di beberapa daerah sudah ada yang mulai reda, tapi kayak seperti yang saya bilang tadi, angin itu kan sangat besar ya. Jadi kebakaran pohonnya jadi ada ember yang sangat terbang kemana-mana, dan anginnya itu yang membawa percikan-percikan api itu landing ke rumah orang, landing ke pohon lain, gunung lain. Jadi agak susah. Jadi istilahnya sebenarnya kebakarannya ada di satu sisi, tapi tiba-tiba ada muncul 2 mile dari sini. Cuman karena sangat kecil kebakaran daun itu yang terbang lagi kebakar, terus landing di rumah orang, landing di rumah di pohon lain dan sebagainya. Dan kebanyakan yang di video-video yang kita lihat, rumah-rumah yang sudah kebakaran justru sebenarnya rumah itu nggak terlalu lumayan dekat sama gunungnya, tapi nggak terlalu nyentuh dengan gunung. Jadi rumah-rumah itu kebakaran semua bukan karena di bawahnya gunung, malah karena percikan-percikan api itu yang terbang kemana-mana, terus landing ke rumah orang. Jadi makanya itu orang dievakuasi karena udah sangat bahaya banget. Jadi orang udah nggak boleh di situ semua. Baik, kemudian kalau kita bicara masalah iklim di Amerika Serikat nih, kalau kita lihat di bagian timur sama di bagian barat kan, kalau barat itu kan California, kalau timur itu kan lagi musim salju. Ini memang selalu ada perbedaan begini setiap tahunnya, atau biasanya kan di akhir tahun dan juga di awal tahun ini kan musim salju? Iya, betul. Dan saya baru ngobrol sama teman saya, ada orang Indonesia di Chicago juga. Itu kita compare Los Angeles sama Chicago sangat-sangat beda. Sangat-sangat beda. Mereka malah struggle-nya karena kebanyakan snow. Dan kita struggle-nya malah kekurangan air. Dan setiap tahun saya selalu ngelihat kalau tahun-tahun sekarang, bulan-bulan sekarang tuh harusnya sudah ada hujan.
paling nggak di daerah Los Angeles paling tidak itu udah mulai hujan kira-kira November. Tahun ini sama sekali nggak kena hujan sama sekali. Walaupun udah Januari, biasanya bulan-bulan jam segini tuh udah ada salju di gunung-gunung terdekat di Los Angeles, tapi sampai sekarang itu sama sekali nggak ada. Jadi itu kelihatan juga salah satu faktor kenapa api yang di daerah sini udah menjalarnya sangat cepat, sangat besar. Karena kita emang sebagai state udah benar-benar kekeringan, daun-daun sangat kering, pohon-pohon sangat kering. Jadi sekalinya ada api dikit, apinya langsung membesar sangat cepat gitu. Baik, kemudian kita mengetahui juga ketika akibat dari dampak insiden kebakaran terbesar ini, banyaknya rumah-rumah seperti selebriti Hollywood yang terdampak. Kemudian juga ada informasi bahwa terjadi penjarahan juga. Ini bagaimana langkah antisipasi dari pemerintah Amerika Serikat sendiri untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan di wilayah tersebut? Jadi pertama-tama orang di daerah-daerah sini sudah mulai dievakuasi. Berarti rumah orang yang di daerah dekat kebakaran sudah mulai dievakuasi. Pertama-tama diblok dengan polisi di pojok jalan dan polisi di sini, polisi di sana. Tapi ada beberapa jalan yang nggak terjaga. Orang-orang suka ngejarah lewat belakang situ. Jadi lama-lama udah ketahuan jadi banyak yang jarah. Sekarang jadi banyak polisi dari departemen lain. Walaupun ini kita di daerah Pasadena, Altadena, kita banyak organisasi polisi dari kota lain yang dikirim untuk ke daerah kita untuk bantuin secure ini. Dan saya baru lihat 2 hari lalu bahwa National Guard mereka semua dikirim ke sini untuk ngebantuin itu. Mereka ke sini bukan untuk ngebantu madamin api, melainkan mereka ke sini untuk jagain rumah orang yang masih utuh, yang orangnya udah pada evakuasi, tapi potentially orang bakal bisa ke sana untuk ngejarah, untuk malingin TV dan segalanya. Jadi udah banyak di jalan-jalan, di kerjaan saya udah suka ngelihat polisi dari luar kota, udah ada tentara di jalanan, udah National Guard, udah ngebantuin di every block untuk bisa prevent looting, untuk ngejarah gitu. Baik, kemudian bagaimana nasib dari para diaspora atau WNI Indonesia yang memiliki usaha di sana? Kan sempat kemarin katanya Presiden Joe Biden ini akan menanggung 100% dari dampak kebakaran itu. Apakah benar? Apakah akan diganti rugi? Misalnya mereka punya usaha apa kuliner atau usaha lainnya di sana langsung dibantu pemerintah Amerika Serikat atau seperti apa? Iya, kalau masalah itu saya belum terlalu mengerti gimana maksudnya dia. Mungkin yang saya bisa pikirkan itu jadi banyak company insurance yang beberapa bulan sebelum ini mereka cancel semua policy untuk rumah orang. Jadi banyak orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan yang mereka emang punya insurance untuk kebakaran dan gempa dan segala-galanya, itu polisinya tiba-tiba insurance-nya di-cancel semua. Istilahnya jadi kayak mereka tahu bakal ada kebakaran sangat besar, jadi mereka cancel insurance-nya beberapa bulan sebelum ini. Jadi kalau misalnya ada kebakaran kayak sekarang, insurance nggak harus bayar mereka. Jadi kebanyakan orang yang kehilangan rumah itu udah bener-bener nggak bisa dibantu sama insurance. Dan mungkin itu apa yang presiden omongin. Mungkin mungkin presidennya mengira ini salah satu hal yang nggak layak gitulah istilahnya. Kenapa kita bayar insurance untuk bisa dibantu kalau ada kenapa-napa, tapi tiba-tiba kok insurance-nya dihilangin. Istilahnya jadi kok mereka malah nggak mau bantu kita gitu loh istilahnya. Mungkin dari sisi itu untuk Joe Biden ngebantunya. Baik. Terima kasih banyak Mas Yulviano sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di program kami di Sindo Siang. Sehat selalu ya Mas. Semoga kebakaran segera padam. Amin. Semoga amin. Terima kasih. Terima kasih Mas. Informasi lainnya pemirsa, mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni atau Raffi Ahmad. Namun saat kejadian, Raffi menyatakan tidak berada di dalam mobil tersebut.
Mobil berplat RI 36 menjadi sorotan usai viral anggota patwal polisi yang mengawal mobil ini dengan arogan menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Usut punya usut, mobil tersebut ternyata milik utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Namun, saat kejadian, Raffi mengaku tidak berada di dalam mobil tersebut. Raffi menjelaskan saat itu mobil sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya menuju agenda rapat. Terjelas saja kemarin RI 36 itu, ya. Itu mobil AA. Iya betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya. Kemarin posisinya ada di dalam atau gimana Kak? Ya, jadi saya lagi rapatan biang nih Bang. Jadi itu AA nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Ya, jadi kemarin kita lagi meeting kesana sini. Itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting. Mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen. Gitu kira-kira, tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan, tapi patwalnya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu, tapi semuanya sudah komunikasikan juga. Jatuh. Pak Seska, Pak Mayor Teddy sudah komunikasi, pokoknya kita sudah diingatkan semua lah. Tidak hanya mendapat sorotan dari masyarakat, peristiwa ini juga dikomentari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Caimin menyatakan pengawalan khusus seharusnya dipakai hanya dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan. Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa aja. Atas peristiwa ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun memberikan sanksi teguran terhadap anggota polisi yang mengawal mobil RI 36 tersebut. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut telah menegur pejabat pengguna mobil berplat RI 36. Sebelumnya beredar video seorang polisi patwal berupaya membuka jalan untuk iring-iringan pejabat dengan plat RI 36 di tengah kemacetan. Di depan iring-iringan, sebuah taksi mewah melintas sehingga menghalangi rombongan. Polisi patwal pun segera mencegah taksi sambil menunjuk-nunjuk sopir. Aksi polisi patwal tersebut dinilai arogan sehingga menuai reaksi keras dari masyarakat. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru bertemu di Istana Bogor pada Sabtu pagi. Dalam pertemuan ini, Jepang berkomitmen membantu Indonesia di sejumlah bidang, termasuk program makan bergizi gratis. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor Sabtu pagi berlangsung hangat. Presiden Prabowo mengungkap ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini, mulai dari isu regional hingga geopolitik dunia. Pertemuan ini pun melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Bahkan Jepang juga akan membantu Presiden Prabowo soal program makan bergizi gratis. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru juga mengatakan, Jepang dengan senang bekerja sama dalam keinginan Prabowo untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Jepang akan mengirim tenaga ahli dan membantu peningkatan sektor perikanan serta pertanian. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージを実施してまいります。
Diharapkan pertemuan tersebut dapat mempererat jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dari Bogor, Jawa Barat, Ayanufus Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pesta Rakyat Kemenangan Pram-Prano digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta. Ribuan warga hadir menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramdul. Pesta Rakyat di Taman Lapangan Banteng, Jakarta digelar menyambut terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul sebagai pemimpin Jakarta. Pesta Rakyat dihadiri 1.500 masyarakat dari berbagai wilayah di Jakarta hingga pukul 21 malam. Puluhan UMKM juga hadir menjajakan aneka makanan dan minuman. Gubernur terpilih Jakarta periode 2005 hingga 2009 menghadiri Pesta Rakyat bersama sahabat Pram. Pramono pun menyampaikan komitmennya melanjutkan program dari gubernur sebelumnya. Pertama yang menyangkut penyelesaian Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Itu yang menjadi prioritas di awal, termasuk penyelesaian Kampung Bayam. Karena saya betul-betul ingin Kampung Bayam segera bisa diselesaikan. Tanah merah yang sudah baik, kita lebih perbaiki lagi. Acara ini juga dimeriahkan dengan pentas Betawi dan hiburan dari para artis top ibu kota. Pemirsa, aksi siswa sekolah di Jember, Jawa Timur naik rakit bambu yang ditopang manusia untuk menyeberang ke sungai menuju sekolah viral. Aksi ekstrim terpaksa dilakukan para siswa lantaran jembatan di sungai tersebut hancur setelah diterjang banjir. Inilah video viral yang memperlihatkan anak-anak sekolah di desa Sanenrejo dan Mulyorejo menyeberang sungai menggunakan rakit bambu yang ditopang beberapa orang di bawahnya. Tak hanya anak-anak sekolah, kendaraan roda 2 juga menyeberang sungai Sanenrejo menggunakan rakit manusia. Penggunaan rakit merupakan salah satu cara agar akses kedua desa tersebut dapat dilalui. Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan di sungai ini hancur setelah diterjang banjir. Banjirnya itu sehari satu malam, ketinggian level itu di bendungan sekitar 145. Sehingga jembatan itu kegiatan hari ini, Bos. Kini warga mulai gotong royong membuat jembatan darurat agar akses dua desa ini kembali berjalan normal. Jembatan yang hancur berada di kawasan TNMB dan Perhutani. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan bergabung Indonesia dengan BRICS akan mendorong peningkatan perekonomian nasional. Menko Perekonomian menjelaskan kerjasama dalam BRICS akan menambah potensi kerjasama perdagangan dan kerjasama investasi antar anggota BRICS. Pemerintah memastikan akan memanfaatkan keanggotaan penuh BRICS sebagai bagian dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun menilai masuknya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS akan membawa berbagai dampak positif bagi kemakmuran tanah air. Erlangga menyebut dampak positif masuknya Indonesia ke BRICS yakni bisa memperluas akses pasar ekspor dan semakin banyak membuka pintu investasi. Dengan dua peluang tersebut, pemerintah yakin Indonesia akan memiliki banyak opsi dalam membangun perekonomian nasional secara lebih kuat, terutama dengan memperdalam kerjasama sesama anggota BRICS ke depannya. Tentu kerjasama negara-negara BRICS akan lebih dekat. Ya. Dan kemudian apakah akan di sektor apa yang akan didorong? Ya, nanti tentu kita lihat. Pasti dari sektor investasi dan juga akses pasar. Pemerintah Brazil yang memutuskan Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS berharap Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya bisa memberikan kontribusi positif terhadap kerjasama di negara-negara selatan. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia dengan anggota penuh blok ekonomi BRICS merupakan wujud politik bebas aktif. Bergabung Indonesia dalam blok ekonomi BRICS diputuskan oleh para anggota dalam kurun waktu 3 bulan sejak pemerintahan menyatakan keinginan bergabung dalam KTT BRICS Plus pada tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu.
Sugiono mengaku awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun Sugiono menegaskan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keanggotaan Indonesia di BRICS juga bukan merupakan kebijakan yang terisolir, karena ini hal Indonesia sebelumnya juga aktif di kelompok multilateral seperti G20, APEC, IPF, NICTA, dan CPTPP. Menlu Sugiono menegaskan sebagai anggota BRICS Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Indonesia juga akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Informasi lainnya pemirsa, pagar laut yang berada di Tangerang memiliki struktur terdiri dari bambu setinggi 6 meter ini dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet dan pemberat dari karung pasir. Diperkirakan proses pembangunannya dimulai pada Juli 2024. Pagar bambu misteri ini akhirnya menjadi perhatian masyarakat setelah viral di media sosial pada Januari 2025. Sayangnya identitas pemilik belum dapat diumumkan lantaran masih dalam proses. Pagar laut Tangerang setinggi 6 meter ini dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet, serta pemberat dari karung pasir. Diperkirakan proses pembangunannya dimulai pada Juli 2024. Pagar bambu misteri ini akhirnya menjadi perhatian masyarakat setelah viral di media sosial pada Januari 2025. Sayangnya identitas pemilik belum dapat diumumkan lantaran masih dalam proses. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memerintahkan pembongkaran pagar tersebut serta memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait secara sukarela untuk membongkar. Sebelumnya pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kai, Tangerang. 4 kecamatan di Tangerang terdampak akibat pemasangan pagar bambu misterius yang tidak diketahui siapa yang memasangnya. Petugas KKP pun mendatangi lokasi. Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan minta segera dibongkar dalam waktu 2 hari ke depan. Pagar laut ini juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil serta berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan. Saat belum ada pagar laut, sekali melaut nelayan bisa menangkap hingga 20 kg. Namun kini hanya 2 kg. Penggunaan solar nelayan juga bertambah 2 kali lipat dari 10 liter menjadi 20 liter karena nelayan harus memutari pagar. Untuk PSN, gitu, Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu, nggak ada lagi. Yang masang siapa Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Presiden Prabowo memerintahkan KKP menyegel pagar laut. Pagar yang dibangun sejak Agustus itu pun diminta segera dibongkar. Sekali saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. Hingga kini, KKP masih menyelidiki siapa penanggung jawab pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai tersebut. KKP menyebut sangat hati-hati dalam menindak pagar laut misterius di Laut Tangerang ini. Sebelum bertindak kan kita harus hati-hati nih.
biar bukan kita menunggu viral dulu ya, tapi kita harus hati-hati karena kan ini apakah dia berizin atau enggak dan sebagainya. Nah, dari diskusi publik yang ketika tanggal 7 Januari di KKP, nah itu kan terbuka semua, memang barang ini belum nggak ada jelas dan sebagainya, dan sepertinya tidak mengantongi PKKPRL. Makanya hari ini Pak Menteri mengambil tindakan tegas, memerintahkan Dirjen PSDKP kami turun ke lapangan untuk melakukan penyegelan dan investigasinya lebih mendalam. Ombudsman RI menyatakan pagar laut sepanjang 30 km itu telah mengganggu ekosistem. Ombudsman melalui kantor perwakilan Banten melakukan investigasi guna mengetahui apakah ada penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan prosedur dalam pemagaran laut misterius. Setelah kami menerima informasi dari berbagai kalangan untuk sebagai bahan dasar melakukan investigasi inisiatif ini, untuk selanjutnya kita membuat satu skema. Akankah ada bentuk-bentuk maladministrasi sebagaimana pasal 11 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 26 tahun 2017 ya, terkait dengan apakah ada satu bagian dari penyalahguna wewenang ya, tidak kompeten, kemudian penyimpangan prosedur, perbuatan tidak patut, dan konflik kepentingan serta lainnya sebagaimana yang diatur di PO kami. Ini kemudian nanti akan kami buktikan dugaan-dugaan tersebut dari pemanggilan para pihak, baik terlapor, pihak terkait, termasuk masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang dia punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami aku yakin bisa membantu. Bisa minta kuali resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Selain mengganggu ekosistem, keberadaan pagar laut misterius tentu sangat merugikan nelayan sekitar. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang. Baik, selamat siang Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dan cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Priuk maupun Rawamangun yang akan menuju ke arah Pancoran tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Halim maupun tol Jakarta Cikampek yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun Kramat Jati pada siang hari ini juga tampak kondusif lancar. Memang adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan ini. Namun Anda tidak perlu khawatir dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada hari ini. Dan juga kami menghimbau tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan kembali
melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Rawamangun juga tampak cukup kondusif, lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga busway, kami menghimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, setelah mantan pelatih Timnas Indonesia pergi meninggalkan Indonesia, pelatih baru yang akan menukangi Timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert yang telah tiba di Indonesia. Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri sebagai pelatih Timnas Indonesia, bahkan PSSI juga resmi memperkenalkan Alex Pastoor dan Danny Lanzat untuk mendampingi Kluivert. Sambutan hangat para pecinta bola di tanah air antusias menunggu Patrick Kluivert dan rekan-rekan sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yang ditunggu pun tiba, pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert turun dari pesawat bersama asisten pelatih Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Inilah sosok pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Stephen Kluivert. Pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda, 1 Juli 1976 ini mengawali karir sebagai pemain di beberapa klub di Eropa. Patrick Kluivert merupakan sosok legenda Timnas Belanda dan pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa. Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, dan beberapa klub lain pernah diperkuatnya. Beragam prestasi sebagai pemain pernah ditorehkan Kluivert sebelum gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih. Ia pernah meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam, juara La Liga 1998 bersama Barcelona, serta juara Eredivisie bersama PSV Eindhoven tahun 2006. Kluivert akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu pada 2008 dan beralih karir menjadi pelatih. Namun belum ada prestasi mewah yang pernah dicatatkan oleh Kluivert sebagai pelatih. Alex Pastoor, bernama lengkap Alexander Anton Aiko Pastoor, lahir di Amsterdam, Belanda pada 26 Oktober 1996. Selama menjadi pemain, Pastoor lama menghabiskan masa karirnya di FC Volendam, yaitu sejak tahun 1989 hingga 1995. Ia juga pernah bergabung di sejumlah klub hingga akhirnya gantung sepatu pada 2001. Ia mengawali karir sebagai pelatih untuk tim muda AZ Alkmaar pada 2001 hingga 2005. Karirnya sebagai pelatih kepala baru dimulai sejak 2009 ketika bergabung bersama Excelsior. Sementara Danny Domingos Lanzat lahir di Amsterdam, Belanda pada 6 Mei 1976. Ia berjaya sebagai pemain saat membela MVV dan Willem II. Ia gantung sepatu pada 2014, lalu memulai karir pelatihnya sebagai asisten di Jong AZ pada 2015. Antusias dan harapan para pecinta sepak bola tanah air terhadap Patrick Kluivert mulai meninggi. Dukungan untuk menakodai Timnas Indonesia terlebih menuju Piala Dunia 2026 kian meninggi. Untuk latar belakangnya cukup bagus ya menurut saya pribadi ya, dan harapannya juga pasti kan kita juga sama ya, untuk timnas lebih baik lagi seperti itu. Bismillah, insya Allah optimis sih Mas, untuk Indonesia lebih baik lagi. Dan tadi ketika di bandara juga sambutan terima kasih betul sama supporter Indonesia yang teriak Indonesia, Indonesia, Indonesia gitu ya, Indonesia, Indonesia gitu ya. Wartawan juga banyak banget menyambut dan terima kasih betul sama teman-teman wartawan. Terima kasih atas sambutannya. Dan tadi waktu bicara di lift tadi Patrick ngomong bahwa dia sangat exciting dan sangat, dia bilang top gitu. Jadi dia senang betul dengan keramahan Indonesia. Jadi Indonesia sangat ramah dan sangat terkenal di dunia dan itu adalah keramahan kita. Jadi ini semoga Patrick dan tadi Lanzat juga ada. Jadi mereka berdua sangat happy dan bahagia gitu dengan kondisi di
bandara tadi. Sambutannya sangat bagus gitu. Apakah Patrick Kluivert CS mampu mengangkat beban berat yang diharapkan oleh para pecinta sepak bola di tanah air? Usai mendarat di Indonesia, pelatih Indonesia yang baru Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatih Denny Lanzat dan Alex Pastur menginap di salah satu hotel di Jakarta. Rencananya pada sore nanti PSSI akan memperkenalkan ketiganya kepada publik. Setibanya di Indonesia, Kluivert Sabtu malam langsung menuju ke hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Kluivert juga sempat makan malam bersama dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kluivert sendiri baru akan diperkenalkan ke publik pada hari ini sekitar pukul 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk mengetahui terkait dengan persiapan perkenalan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di salah satu hotel di tempat Patrick beristirahat. Baik, selamat siang. Hamzah, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Seperti yang sudah kita ketahui semua, pelatih Timnas sepak bola Indonesia yang baru asal Belanda yaitu Patrick Kluivert saat ini sudah berada di Indonesia. Patrick tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 7 malam Sabtu kemarin. Selain itu dapat kami informasikan juga bahwa Patrick Kluivert ini kabarnya sedang menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Sebelumnya menurut pantauan kami belum ada persiapan yang dilakukan untuk perjalanan Patrick Kluivert yang nantinya akan melaksanakan konferensi pers bersama PSSI di salah satu hotel juga yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Patrick Kluivert ini nantinya akan menjalani konferensi pers dan perkenalan kepada publik di Indonesia ini di sekitaran pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu dapat kami informasikan juga bahwa di Hotel Fairmont tempat Patrick menginap ini kami masih belum bisa memasuki hotel tersebut karena terkendala dengan privasi dan pihak hotel yang masih belum memperbolehkan untuk memeriksa ke dalam. Selain itu dapat kami informasikan bahwa Patrick Kluivert, pelatih kepala tim nasional Indonesia ini nantinya akan melatih selama dan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan, dan target yang diberikan oleh PSSI kepada Patrick Kluivert ini untuk dapat menembus Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert rencananya dijadwalkan akan menjalankan konferensi pers di sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan selain itu ada agenda lain yang nantinya akan dijalani oleh Patrick Kluivert, yaitu bertemu anggota Komite Eksekutif PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo, dan juga selain itu yang menarik adalah Patrick Kluivert nantinya akan dijadwalkan untuk bertemu dengan punggawa-punggawa Timnas Indonesia yang bermain di klub-klub Liga 1 Indonesia. Dapat kami informasikan juga bahwa Nathan dan pemirsa, mimpi Indonesia untuk dapat tembus ke Piala Dunia 2026 dengan merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala ini masih terbuka lebar karena di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick masih memiliki kesempatan 4 pertandingan. Timnas Indonesia nantinya yang paling dekat ini akan menghadapi Australia di sekitar tanggal 20 Maret 2025 dan Bahrain di laga kandang di Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Kami juga masih akan terus menunggu apa program kerja dari Patrick Kluivert, dan tentunya kita mengharapkan Patrick Kluivert dapat membawa tim nasional Indonesia untuk tembus ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Hotel Fairmont Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.